Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya khairu ummah? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Ajib. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Taib. Fi hadhihi al-fursah an-nafilah sawfa nata'allam al-lughah al-arabiyyah 'anil maharat tarakibun nahwiyah. Fi hadhihi al-fursah sawfa nata'allam al-lughah al-arabiyyah kaifa nahnu nasta'milu al-lughah bitarakib as-sahihah bitarakib al-jadidah. Lidzalika fi hadzal yawm sawfa nata'allam at-tarakibun nahwiyah. Baik, Ananda soleh dan solihah, alhamdulillah pada pagi kali ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga kita dan tetap menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah pada bulan Ramadan, yaitu melaksanakan saum wajib Ramadan. Dan semoga dengan puasa Ramadan tahun ini menjadikan kita ananda, anak-anak yang solih dan solihah yang menjadi kebanggaan orang tua kelak di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar tentang susunan bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab ini merupakan bahasa asing, maka kita perlu tahu bagaimana susunan yang baik ketika kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa asing tersebut. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang tarakibun nahwiyah, susunan dalam bahasa Arab. Instruksi yang pertama adalah tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal, yaitu tabadulis su'al wal jawab, bertukar atau saling bertukar pertanyaan dan jawaban ma'azamilika, bersama dengan orang yang berada di sekitar antum. Jadi tugas ini bisa antum laksanakan bersama ayah, bunda, adik, ataupun kakak. Dan apabila tidak mempunyai zamil, belum mempunyai orang yang bisa diajak untuk sama-sama belajar dalam pembelajaran bahasa Arab ini, maka boleh dilakukan sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Mata tadhhabu ilal madrasah, akhirnya kita sukunkan saja, ya. Mata tadhhabu ilal madrasah adhabus sa'atas sabi'ah. Yang menjadi contoh di sini adalah gambar yang ini. Gambar ini menjadikan contoh, ya. Gambar ini kita jadikan contoh untuk dijadikan percakapan sederhana seperti yang di sini, ya. Kita lihat pertama contoh mata tadhhabu ilal madrasah. Yang harus diganti dan yang diperhatikan adalah kalimat al-madrasah, ya, kalimat al-madrasah. Kalimat al-madrasah di sini sesuai dengan contoh yang di sini, ya. Jadi mata tadhhabu ilal madrasah adhabu sa'ata sabi'ah. Nah, sa'ata sabi'ah, as-sabi'ah di sini, nih, yang di sini mengikuti contoh seperti yang di sini. Ya. Sekali lagi. Mata tadhhabu ilal madrasah adhabu sa'ata sabi'ah. Ya, jadi yang harus diperhatikan dan harus diingat adalah kalimat yang terakhir ini, yang terakhir di sini kita ganti dengan kalimat yang di sini, ya. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai terbalik, ya. Kemudian kalimat yang di sini, yang berada di sini, yang terakhir, yang kedua, yang berwarna hijau, kita tukar dengan kalimat yang kedua juga.
Sampai sini semoga bisa difahami. Kita lanjut kepada gambar yang kedua. Yang tadi yang diganti adalah yang terakhir ya. Yang ini diganti dengan yang ini. Dan yang ini, yang hijau, diganti dengan yang kedua ini. Seperti apa? Contoh, mata tadhabu ilal bait. Akhirnya kita sungkunkan saja. Mata tadhabu ilal bait. Adhabu sa'atal wahidah. Karena di sini menunjukkan sa'atal wahidah, maka yang tadinya di sini adhabu sa'atal sabi'ah, kita ganti menggunakan adhabu sa'atal wahidah. Begitu pula dengan gambar yang ini, gambar yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Ya, jadi semua gambar yang di sini mengikuti pola kalimat yang ini, akan tetapi yang perlu diperhatikan oleh Anda sekalian adalah kalimat ke-1 pertama harus diganti dengan kalimat yang satu yang ini berwarna biru, dan kalimat yang kedua yang ini dan yang ini diganti dengan yang ini yang berwarna hijau. Sekali lagi, mata tadhabu ilal madrasah adhabu sa'ata sabi'ah. Lalu kita coba praktekkan pada gambar pertama, al-bait dan al-wahidah. Maka menjadi mata tadhabu ilal bait adhabu sa'atal wahidah. Nah, untuk gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, silahkan antum praktekkan ma'a zamilika. Boleh bersama ayah, bunda, adik, ataupun kakak, ya, sama-sama diajak untuk belajar bagaimana caranya kita berbicara menggunakan bahasa Arab yang baik. Ya, untuk tugas yang kedua ini hampir mirip dengan yang pertama, akan tetapi yang ini harus diperhatikan lebih jeli lagi, karena apabila tidak diperhatikan dengan jeli dan dengan seksama, khawatir akan ada sesuatu hal yang sangat penting yang antum akan lewatkan. Oke, yang pertama kita lihat sini masih ada tolib 1 yang berwarna biru dan tolib 2 yang berwarna hijau. Ya, contoh, aina tusallil fajro usallil fajro fil masjidi. Ya, pada kali ini tugas yang kedua ini adalah tugasnya bagaimana caranya kita untuk menanyakan, masih tentang menanyakan dan menjawab ya. Yang ini kita akan coba aina tusallil fajro usallil fajro fil masjidi. Kita ambil kalimatnya dari sini. Di sininya ya, kok kenapa di sininya ta Ustadz? Ya, di sininya ya kita ganti dengan ta. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama harus antum perhatikan adalah kalimat yang pertama ini antum tambahkan kata aina, berarti aina yusallil fajro. Dan yang kedua ya-nya antum ganti dengan huruf ta, berarti aina tusallil fajro. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah huruf ya ini, ya, huruf ya yang ini, ya yang huruf ini antum ganti dengan huruf a. Harokatnya tetap dhamma mengikuti aslinya. Berarti bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya adalah usallil fajro fil masjidi. Harus ditambahkan kalimat fi ya, huruf fi. Jangan lupa jangan sampai tertinggal huruf fi ya, karena fi ini menunjukkan tempat di ya. Artinya fi itu menunjukkan tempat. Ya, sekali lagi bagaimana cara untuk menjawabnya?
Cara untuk menjawabnya adalah huruf ya ini yang di sini kita ganti dengan huruf a. Jadi usallil fajro fil masjidi. Nah, kita coba langsung gambar pertama ya. Gambar pertama yang ini kalimatnya adalah yaqra'ul Qur'an dan al-musalla. Bagaimana kalau ingin kita coba seperti pola contoh kalimat yang di sini? Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, tambahkan aina di depannya. Berarti aina yaqra'ul Qur'an. Oh, ternyata masih belum tepat. Apa? Nah, ya yang ini kita ganti dengan huruf ta. Jadi aina taqra'ul Qur'an. Jawabannya tadi ya di sini kita ganti dengan huruf a. Berarti aqra'ul Qur'ana fil musalla. Faham sampai sini? Oke, kita coba sekali lagi pada gambar berikutnya. Ada kalimat yushahidut tilfaza dan al-ghurfah. Bagaimana caranya untuk kita jadikan seperti pola kalimat yang dicontoh ini? Ya, pertama kali harus antum lakukan adalah menambahkan kalimat aina di depannya. Seperti apa jadinya? Aina yushahidut tilfaz. Oh, ternyata belum cocok. Kenapa? Karena ya-nya ini masih menggunakan ya, seharusnya menggunakan huruf ta. Menjadi aina tushahidut tilfaza. Menjawabnya bagaimana? Menjawabnya huruf ya diganti menggunakan huruf a ya. Jadi usyahidu tilfaza fil ghurfah. Jangan sampai lupa kalimat fi-nya ya. Gambar ketiga, bagaimana cara membuat pertanyaannya? Pertama harus beri kalimat tanya, yaitu aina. Berarti aina tatawaddo, ya-nya diganti dengan ta. Aina tatawaddo, aina tatawaddo. Jawabnya ya-nya diganti dengan huruf a. Atawaddo fil hammami. Gambar keempat, aina, ya jangan lupa beri kalimat tanya ketika ingin bertanya. Aina, ya-nya diganti dengan ta. Aina taghsilul atbaqo. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya ya-nya diganti dengan huruf a. Aghsilul atbaqo fil matbahi. Nah, gambar kelima, bagaimana cara membuat pertanyaannya? Langkah pertama, tambahkan kalimat tanya, yaitu aina. Dan langkah kedua, huruf ya-nya ganti dengan huruf ta. Berarti aina tanamu. Oke, untuk menjawabnya, langkah pertama yang antum harus persiapkan, ya-nya diganti dengan huruf a. Berarti menjadi anamu. Tambahkan fi. Anamu fi ghurfatin naumi. Gambar yang terakhir, bagaimana cara membuat pertanyaannya? Langkah pertama, beri kalimat tanya, aina. Langkah kedua, ya-nya kita ganti dengan huruf ta. Berarti menjadi aina taghsilul malabisa. Dan untuk menjawabnya, langkah pertama, ganti huruf ya-nya dengan huruf a. Kemudian tambahkan fi di tengah-tengah sini. Berarti aghsilul malabisa fil hammami. Ya. Semoga tugas kali ini bisa Anda fahami dan dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua supaya dapat tetap terus bersemangat dalam mempelajari setiap ilmu yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah, sehingga ananda sekalian bisa menjadi ananda yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan orang tua
dan menjadi khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.